Selamat pagi, selamat sore, dan selamat malam bagi para pemirsa dan hadirin sekalian. Semoga kita diberikan kesehatan yang baik dan juga rasa penasaran akan pengetahuan yang tinggi. Karena Anda bersama saya, Christian Leonardo, pada hari ini saya akan mengupas berita atau intel-intel dari dunia sains atau research. Baik, kita akan mulai pada penemuan pertama kita berikut ini. Peneliti menemukan adanya asam amino sebagai tanda-tanda kehidupan di angkasa luar. Dr. Susana Iglesias Groth dari IAC dalam jurnal Monthly Notice of the Royal Astronomical Society memaparkan penemuan barunya, yaitu asam amino tritopan yang berada dalam sistem bintang IC348 atau disebut juga dengan Precious Molecular Complex yang berada pada 1000 tahun cahaya dari bumi atau relatif dekat. Menggunakan satelit Spitzer, sebuah teleskop infrared berbasis luar angkasa, mereka mendapatkan 20 garis emisi dari molekul tritopan yang suhunya 7 derajat Celcius. Asam amino ini umumnya ditemukan di meteorit dan juga terlibat di dalam pembentukan sistem planet-planet kita. Penemuan ini juga bisa menjadi petanda bahwa fungsinya sebagai pembentuk protein, yang merupakan kunci dari perkembangan kehidupan. Ada secara natural di area mana bintang dan sistem planet terbentuk. Dr. Iglesias Groth mengatakan bukti adanya tritopan di Precious Molecular Complex ini seharusnya mendukung lebih banyaknya usaha untuk mengidentifikasi asam amino lainnya di area-area bintang terbentuk. Merupakan kemungkinan yang menyenangkan dengan adanya bahan pembentuk protein di dalam komponen gas terbentuknya bintang-bintang dan planet. Ini bisa menjadi kunci perkembangan kehidupan di sistem planet luar selain kita. Dikutip dari jurnal pencarian tritopan dalam gas klaster bintang IC348 dari awan molekuler Perseus oleh Susana Iglesias Groth 22 Mei 2023. NASA menemukan adanya planet ekstrasurya yang diperkirakan adanya kehidupan. Para ilmuwan NASA dalam observasinya menemukan adanya planet ekstrasurya yang diduga-duga memiliki perairan. Dan ini merupakan hal yang baru karena memiliki potensi tumbuh kehidupan di planet tersebut. Melalui teleskop James Webb berjarak 120 tahun cahaya dari bumi, di konstelasi Leo, para peneliti menemukan sebuah planet ekstrasurya yang dinamai K218 dan memiliki massa hampir 9 kali lebih besar dari bumi. Planet ini memiliki kemungkinan adanya daunia, lautan atau perairan, dan atmosfer yang kaya akan hidrogen. Karena ditemukannya metana dan karbon dioksida secara melimpah, serta kurangnya amonia yang memungkinkan atmosfer kaya hidrogen. Potensi ini juga didukung dengan adanya molekul dimelta sulfida DMS yang hanya dihasilkan dari fitoplankton di lingkungan laut di bumi. Sehingga planet ini memiliki potensi yang besar untuk kehidupan bisa terbentuk atau terlahir. Niko Madhusudhan, astronomi Universitas Cambridge dan penulis penelitian NASA berkata, pengamatan web yang akan datang seharusnya dapat memastikan apakah DMS memang ada di atmosfer K218b pada tingkat yang signifikan. Perseverance NASA berhasil membuat oksigen di Mars. Dikutip dari lapisan pada hari Senin tanggal 11 bulan 9 tahun 2023, wahana antariksa milik NASA yaitu Perseverance sejak pendaratan yang pertama pada bulan Februari tahun 2021 berhasil menghasilkan 4,3 ons atau 122 gram oksigen di Mars yang sekiranya cukup untuk satu orang dewasa selama 3 jam. Perseverance dilengkapi dengan sebuah perangkat seukuran gelombang mikro bernamakan Mass Oxygen In Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) yang digunakan untuk memproduksi oksigen dari karbon dioksida selama 2 tahun tersebut. Dengan menghilangkan atom oksigen dari CO2 yang berlimpah dan menganalisis kemurniannya sebelum disimpan di dalam kapsul. Sisanya dikeluarkan dalam bentuk karbon monoksida. Hasil ini memberikan para ilmuwan atau peneliti harapan agar Mars bisa dijadikan planet yang dihuni manusia. Trudy Coates, Direktur Demonstrasi Teknologi di Direktur Misi Teknologi Luar Angkasa STMD di NASA Washington mengatakan, kami bangga mendukung teknologi terobosan seperti MOXIE yang dapat mengubah sumber daya lokal menjadi produk yang berguna untuk misi eksplorasi di masa depan. Dengan membuktikan teknologi ini di kondisi dunia nyata, kita telah selangkah lebih dekat menuju masa depan di mana para astronot bisa hidup di planet merah, tambahnya. Potensi ini membawa harapan besar untuk merealisasikan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya di Mars. Komet hijau Nishimura yang melewati titik terdekatnya dengan bumi tidak akan kembali untuk 430 tahun. Komet Nishimura pertama kali ditemukan pada tanggal 12 Agustus oleh astronom Jepang amatir Hideo Nishimura, dan komet ini memancarkan cahaya hijau yang sangat terang. Karena awan gas dan debu yang mengelilingi inti padat dari komet mengandung molekul di karbon yang memancarkan cahaya hijau melalui reaksi dengan cahaya matahari. Objek tersebut yang disebut juga dengan C2023P1 dimungkinkan berasal dari awan Oort, merupakan kumpulan komet dan objek-objek es di luar orbit planet Neptunus. Komet ini juga diperkirakan menghabiskan sebagian besar waktu di luar sistem surya kita sebelum akhirnya secara cepat jatuh ke arah matahari dan mematuhi juga mengitari matahari.
Dilansir dari LabSense Prabu pada tanggal 13 bulan 9 tahun 2023, komet ini mencapai titik terdekatnya dengan bumi dengan jarak 120 juta kilometer, yang kemudian mencapai titik terdekatnya dengan bumi perihalion pada tanggal 17 September dengan jarak 33 juta kilometer. Komet di Shimura terlihat jelas di bagian utara bumi tepat sebelum matahari terbenam, tapi sulit untuk mendapatkan pemandangan komet yang lebih jelas, walau komet ini terus bertambah terang beberapa hari ke depannya karena pergerakan yang mendekati matahari sehingga cahaya matahari sendiri akan menelan cahaya dari ekor komet tersebut. Para astronomer masih tidak yakin dengan asal-usulnya komet di Shimura, tapi dipercaya ada hubungannya dengan hujan meteor Sigma Hydride, sebuah hujan meteor minor yang muncul di awal Desember setiap tahun. Perputarannya yang tidak biasa awalnya menandakan kemungkinan komet ini adalah objek dari bagian luar sistem surya kita. Jika begitu, maka ini akan menjadi perjalanan yang pertama dan terakhir komet ini memasuki sistem tata surya kita. Melalui observasi lebih lanjut, juga diperkirakan perputaran atau orbit komet ini mengitari matahari akan berlangsung selama 430 tahun ke depan. Studi mengatakan orang dengan rasa kesepian yang tinggi memproses dunia dengan cara yang berbeda. Sebuah studi yang dijalankan oleh Elisa Beck, asisten profesor psikologi di USC Dorset atau sekarang peneliti, bersama timnya menggunakan sebuah teknik yaitu Functional Magnetic Resonance Imaging untuk memeriksa otak dari 66 orang mahasiswa di tahun pertama, yang bervariasi umurnya dari 18 sampai 21 saat mereka ditontonkan beberapa rantaian video. Video-video ini topiknya bervariasi, dari video musik yang sentimental sampai ke video pesta atau acara olahraga. Sebelum pelaksanaannya, peserta diminta mengisi sebuah survei yang mengukur perasaan kesepian dan isolasi secara sosial dari orang tersebut. Peserta kemudian dipisahkan ke dalam dua grup, yaitu yang merasa kesepian dan yang tidak. Otak mereka di-scan masing-masing menggunakan fMRI selagi peserta menonton video-video tadi. Data gambar yang didapat dari scan lalu dibandingkan di antara kedua grup. Mereka menemukan bahwa pola proses orang-orang yang kesepian berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Penemuan ini memberikan hasil yang jelas dalam memahami kesamaan pengertian dari orang-orang yang berbeda untuk membangun koneksi sosial. Keunikan dari cara berpikir orang-orang yang kesepian tersebut berdampak lebih jauh dengan perasaan terisolasi dan kurangnya koneksi atau relasi sosial. Mengejutkan, untuk mengetahui orang-orang yang kesepian bahkan tidak mirip satu sama lain, mereka tidak bisa menemukan sesuatu yang umum di antara orang-orang yang juga kesepian maupun yang tidak, sehingga membuat bersosialisasi lebih sulit bagi mereka, ujar Elisa Beck. Jadi, apakah pola pikir ini yang menyebabkan kesepian atau hasil dari rasa kesepian itu sendiri? Para peneliti mengungkapkan kesepian bukan masalah punya atau tidaknya teman, melainkan berhubungan dengan bagaimana orang tersebut dikelilingi dengan pola pikir atau proses yang berbeda dari mereka seseorang. Ini bisa menjadi faktor dari rasa kesepian tersebut, walaupun mereka bersosialisasi secara rutin, artinya bahkan orang yang memiliki banyak teman atau relasi pun bisa merasa kesepian sekalipun. Nah, itu saja yang bisa kami paparkan untuk sains hari ini. Semoga intel kami bermanfaat dan memuaskan keinginan tahunan para pemirsa atau hadirin sekalian. Saya Christian Leonardo, pamit. Terima kasih dan sampai jumpa hanya di Intel Science Harian News. Oh my god! What is that? Kamera Lord. Kamera Lord. Lord. Di bumi atau relatif dekat. Jangan ketawa lah. Kamera roll. Action. Action. Persediaan NASA berhasil membuat oksigen di Mars. Dikutip dari LabSense pada Boleh.